What's up guys? How are you today? Welcome back to English course for Accounting Department of Politeknik Harapan Bersama Tegal. With me, Mr. Arif, until the end of this semester. I hope all of you still in health and good condition after mid-semester examination. Now, we continue our discussion about... Okay, this is our topic. Meet my new boss about job interview. Okay, do you recognize? Who are they? Okay, 7th boys using sunglasses. Okay, let's get to our main point about job interview. This topic I will share to you about the tips and trick to face a job interview in English. Ya, mungkin ada sedikit persamaan dan mungkin semuanya sama between English and Indonesian job interview. There are some rules, there are some questions that will you face when you are getting your new job. Okay guys, for the next slide. Okay, those are the items that you will meet or you will answer in your job interview. And there are so many items, from telling yourself, and then about your education and certification, about job history and achievement, and then also reason of leaving your past job, reason of applying new job, self strengths and weaknesses, soft skills, salary expectation and certainty. Ya, jadi pertama ada menceritakan tentang dirimu, terus tentang pendidikan, tentang sejarah atau riwayat perusahaan, riwayat pekerjaan, penyebab kenapa kamu keluar pekerjaan, penyebab kenapa kamu melamar di pekerjaan yang baru, kemudian kekuatan dan kelemahan, dan juga ada soft skill nanti kalian biasanya ditanyakan. Kemudian adalah ekspektasi gaji atau harapan gaji berapa yang kalian akan terima, dan kemudian certainty atau kepastian atau kesanggupan kalian memulai job baru tersebut. And then there are some caption, some footnotes, ya, ada beberapa catatan. Number one, there are job history and reason of leaving past job, ya, tentang riwayat pekerjaan dan alasan kenapa kalian keluar di pekerjaan sebelumnya. That's if you had a job before now, kalau kalian sudah punya pekerjaan sebelum sekarang. And then point number 2, ya, reason of applying new job. Both of fresh graduate and someone who had a job before have to make a reason of applying new job, ya. Jadi buat kalian yang baru lulus ataupun ya nanti baru lulus ataupun kalian yang sudah punya pekerjaan sebelumnya, harus punya alasan kenapa kalian melamar di pekerjaan yang kalian lamar itu. And then items with yellow point may shuffle in order. Di situ juga ada 4 ya poin yang saya highlight dengan yellow dot, ya, titik kuning. Biasanya di situ ada sedikit urutan yang tidak sama atau ya detail yang berbeda. Jadi ya kurang lebih there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points in job interview. Okay, next I will show you one by one. The first about telling yourself. Okay, please tell me about yourself, ya. Kadang-kadang kalian berhadapan dengan HRD atau dengan bos, biasanya ditanyakan dengan, ya, please tell me about yourself, ya. If your company is international scale company, or if you are applying your job in overseas, yeah, maybe in Singapore, in Japan, yeah, in other country, or even in Indonesia, that the company is international level. Jadi kalau misalnya kalian melamar pekerjaan di luar negeri ataupun di Indonesia dengan di perusahaan yang levelnya internasional, ya, biasanya nanti pakainya bahasa Inggris. Oke, yang pertama tentang menceritakan diri kalian, ya. When the HRD or your new boss asks about yourself, just tell yourself at glance, not too much. Jadi kalau ketika kamu baru interview gitu, ya, diminta menceritakan diri kalian, silakan ceritakan diri kalian cukup sekilas saja, ya, tidak terlalu panjang, ya. For example, this one, you can introduce your name and your old and your address, ya. I'm Aurela Aurita, 20 years old, I live in Belimbing Street, Tegal. Saya Aurela Aurita, ya, 20 tahun tinggal di Jalan Belimbing, Tegal.
or even you can say my name is, for example, my name is Astrid Ningrum, live in Martelo Street. Oke, cukup itu dulu aja ya tentang telling yourself. And then biasanya setelah telling yourself, bos atau HRD itu menanyakan tentang education and certification. Ya, ini penting karena biasanya company juga menimbang dari lulusan mana atau sertifikasi apa saja yang biasanya kalian miliki. Ya, because that's a plus point for you to apply in your new job. Ya, this kind of question is commonly continued by self-identity. Biasanya pertanyaan ini bersambung dengan pertanyaan identitas tadi ya, sebelumnya tentang yourself. Dan kalian juga menjelaskannya, silakan disambung atau digabung dengan penjelasan tadi ya, data diri kalian. Ya, name and address biasanya. Okay, for example, I was graduated from Diploma 3 Accounting Study Program of Polytechnic Harapan Bersama at 20 and 21. Saya lulus dari program studi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama pada tahun 2021. Ya, biasanya ini kalian langsung sambung ya dengan tadi perkenalan singkat kalian. Or even, I am an associate accounting. I have a tax technician certification or CTT. And also certified in Computer Assisted Audit Technique or CAAT. Saya seorang ahli madi akuntansi. Ya, ini ya, jangan lupa nanti kalau misalnya kalian job interview dengan bahasa Inggris di perusahaan yang menggunakan bahasa Inggris, gunakan istilah Associate Accounting untuk menyebut gelar ahli media akuntansi. Ya, because you will graduated with AMDAK ya, AMDAK nanti kalau setelah kalian wisuda. Ahli media akuntansi atau bahasa Inggrisnya adalah Associate Accounting. Ya, ini secara umum ya tentang education ya, biasanya menceritakan tentang kampus dan tadi ada certification ya. Contohnya ada tadi ya, if you have a tax technician certification ya, yang buat lulus yang private pajaknya lulus ya, kalian dapat gelar CTT contohnya, atau yang CAAT ya tentang audit komputerisasi ya, itu kalian nanti bisa kalau punya sertifikasinya ya, lolos sertifikasi, bisa kalian tunjukkan atau bisa kalian pamerkan istilahnya ke bos kalian nanti. Oke, guys. Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, if you have some certification, you can tell it at a glance about your certification. Kalau kalian punya sertifikasi, bisa diceritakan lebih detail sertifikasinya itu tentang apa, ya. Jadi kalau misalnya tax technician, nah kalian jelaskan bagaimana kalian mendapatkannya atau syarat-syaratnya apa tentang sertifikasi tersebut. Okay, and then job history and achievements ya. Biasanya juga beberapa pekerjaan menanyakan your job history ya, terutama untuk buat kalian yang sudah pernah mempunyai pekerjaan sebelumnya ya. Ya, sometimes you asked what is your past job ya, atau apakah pekerjaan lama kalian dulu ya. Okay, tell about your past job and your achievements. Ceritakan pekerjaan lama kalian dan pencapaian kalian yang sudah pernah kalian alami. If you have past job, tell about your achievement at your past job. If you are fresh graduate, you can tell your achievement like as winner of competition, etc. that related about your new job. Kalau kalian sudah pernah bekerja sebelumnya, bisa disampaikan kalau kalian punya pencapaian atau prestasi apa di pekerjaan sebelumnya. And then kalau kalian sudah fresh graduate, ya kamu bisa menceritakan pencapaian atau prestasi apa yang sudah pernah kalian lakukan selama kalian menjadi mahasiswa ya. Misalnya menang lomba atau menjadi panitia apa yang berhubungan dengan job yang kalian lamar itu. Okay, for example ya, contohnya guys. Previously I worked as accounting administrator at PT Suka-Suka for 3 years. At August 2019, I received the Best Monthly Employee Award in my office. Ya, itu contohnya kalau kalian sudah pernah bekerja
Ya, jangan lupa kalau menceritakan tentang history atau masa lampau menggunakannya past tense ya, supaya gampang. Simple past tense aja, pakainya verb to di situ ya. I worked ya, saya bekerja, berarti bekerjanya sudah masa lampau. Ditambah di situ dengan keterangan waktu previously atau sebelumnya. I worked as accounting administrator at PT Suka-Suka for 3 years. Sebelumnya saya bekerja sebagai admin akuntansi di PT Suka-Suka selama 3 tahun. At August 2019, I received, ya, saya menerima penghargaan karyawan terbaik bulanan di kantor saya. Ya, itu termasuk sebuah achievement. Ini bisa diceritakan ya kalau kalian merupakan atau mempunyai penghargaan yang kalian dapatkan di kantor lama kalian. And then second option ya, bisa menggunakan ini. I just graduated from my campus at October with GPA of 3.8. I was a student association activist. Also, I won in national tax competition at 2019. Saya baru saja lulus dari kampus pada bulan Oktober dengan IPK 3,8. Ya, GPA ini adalah, kalau bahasa Indonesia adalah IPK atau indeks prestasi kumulatif. Saya dulu seorang aktivis himpunan mahasiswa, juga menang dalam lomba pajak nasional di tahun 2019. Ini tentang achievement ya, karena kalian nanti ya, bagi yang baru lulus, bagi yang belum punya pekerjaan, bisa diceritakan tentang achievementnya ke HRD perusahaan baru kalian atau ke bos yang nanyain kalian nanti. Okay, and then reason of leaving past job. Why did you resign from your previous office? Ya, biasanya ditanyakan kalau buat kalian yang sudah punya pekerjaan ya. Mungkin yang kelas malam ya, mau melamar pekerjaan baru, biasanya nanti ditanyain kayak gini. Okay, tell about your reason of leaving your past job. Ceritakan tentang alasan kalian kenapa kalian meninggalkan pekerjaan lama kalian. But please don't underestimate or mocking your past job. Ya, tapi tolong jangan merendahkan atau mengejek pekerjaan lama kalian ya, seperti mengejek mantan pacar yang kurang perhatian ya. Okay, this is the example. I left from my past job because the salary was not worth according to my task. Jangan lupa kalau menceritakan tentang past ya, menggunakan verb to supaya lebih gampang ya. I left, ya, saya keluar dari pekerjaan lama karena gajinya nggak sebanding dengan pekerjaan saya. Besides that, I want to work in bigger company and improve my skill. Samping itu, saya ingin bekerja di perusahaan yang lebih besar dan mengembangkan kemampuan saya. Okay, my former office was too far from home, so I apply here because the location is closer to my home. Kantor lama saya terlalu jauh dari rumah, jadi saya ngelamar di sini karena lokasinya lebih dekat ke rumah saya. Itu biasanya alasan klasik ya, biar pulang perginya nggak terlalu jauh. And then the next about strength and weaknesses, tentang kelemahan dan kekuatan. Biasanya kalian ditanyakan seperti itu ya nanti. Tell me about your strengths and weaknesses. Ceritakan tentang kekuatan dan kelemahan kalian. Ya, please be honest, but don't look too arrogant. Ceritakan sejujur-jujurnya, tetapi jangan terlihat sombong sama sekali. Sombong amat. Tetap tenang dan tetap meyakinkan. I can work in team, start and end my work on time, or even I will add extra time if there will be extra tasks. Saya dapat bekerja dalam tim, memulai dan mengakhiri pekerjaan tepat waktu, atau bahkan saya akan menambah waktu ekstra jika akan ada tugas tambahan. Ya. Dari sini kalian bisa meyakinkan si bos atau HRD ya tentang kemampuan kalian jika kalian ya bekerja di sini, menceritakan kelebihan kalian. And then don't forget ya to tell your weakness berdasarkan dengan fakta.
For the weakness, sometimes I can fight to people who underestimate my job at the office. Untuk kelemahan, ya for example, kadang saya bisa bertengkar ke orang yang meremehkan pekerjaan saya di kantor ya. Jadi bos atau HRD juga wajib mengetahui ini dan kalian harus silahkan jawab jujur dengan sebaik-baiknya tanpa menyakiti perasaan siapapun termasuk perasaan mantan bos Anda. Okay, the next about soft skills atau kemampuan sampingan ya atau kemampuan yang lainnya. Okay, main skills you got from your school is not enough. Jadi kemampuan dasar yang kalian miliki dari kuliah atau dari kampus itu nggak cukup. The boss will happy if you tell your soft skills that also support your new job. Biasanya bos akan senang kalau kalian punya kemampuan tambahan yang tentu saja mendukung pekerjaan baru kalian nanti. Okay, for example, you can say that your soft skill, I can operate accurate software, MYOB, and Microsoft Excel. Saya dapat mengoperasikan software Accurate, MYOB, dan Microsoft Excel. And then this is the important salary expectation atau ekspektasi gaji. How much salary do you want? Perusahaan biasanya akan menyampaikan seperti itu, beberapa tidak, tetapi biasanya lebih sering iya. Berapa sih gaji yang mau kalian terima? Nah, salary is the main aspect of getting new job. Ya, buat apa kerja kalau tidak dapat gaji? Karena ini adalah yang terpenting ya. Don't be shy to say your salary expectation. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut menyampaikan ekspektasi atau harapan gaji ke bos baru kalian. And then doing some research atau lakukan beberapa penelitian, ya bukan penelitian banget sih, ya tanya-tanya dulu ya ke your friend or internet before your interview ya. This is the best source to answer this question. Jadi sebelum interview lebih baik kalau kalian tanya-tanya dulu ya, kira-kira gaji yang cocok buat saya itu berapa sih ya, sesuai dengan kemampuan. Dan umumnya yang seperti kalian ya, misalnya lulusan dengan prestasi sekian, itu pantasnya berapa biasanya kan. Ada pengalaman dari orang lain yang lebih dahulu terjun di dunia kerja. For example as a fresh graduate and consider my capability related to this job, I think I can receive about than 3 million rupiahs. Sebagai lulusan baru dan mempertimbangkan kemampuan saya dengan pekerjaan ini, saya pikir saya bisa memperoleh di atas 3 juta rupiah. Oke, tidak usah ragu-ragu mengajukan angka ya. Yang penting kalian sudah mengajukan, walaupun kalian sudah tahu berapa nanti akan dapatnya, ajukanlah setinggi-tingginya tetapi tetap melihat kemampuan kalian atau latar belakang kalian. I hope I can get more than in my previous job with same capacity, more than 4 million rupiahs. Ini contoh untuk bagi yang kalian sudah punya pekerjaan sebelumnya ya, sedikit membandingkan gaji dari pekerjaan sebelumnya dan kalian berharap lebih tinggi gajinya karena di tempat yang lebih baru. And then the last about certainty atau tentang kepastian ya, kepastian kapan kamu akan memulai pekerjaan ya. Di samping kepastian kapan kamu akan diajak serius dengannya. Okay, answer the questions about certainty of starting your new job. Jawab pertanyaan tentang kepastian kapan akan memulai pekerjaan baru kalian. Ya, make sure the HRD or boss meet you soon at the office as a new worker. Pastikan atau yakinkan bos kalian supaya dalam waktu dekat bisa bertemu di kantor. You can say surely I am ready anytime. Pasti saya siap kapanpun saja. Or as soon as possible, I am available. Sesegera mungkin, saya bersedia. And then another option, I'm available anytime. Saya bersedia
kapanpun saja. Ya, jadi those are the questions that commonly asked in job interview. Ya, tadi adalah beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang sering ditanyakan pada job interview. And then don't forget, if you are doing your interview, kalau kalian lagi di interview, jangan lupa yang penting adalah 3 hal yang berikut. Speak clearly, atau bicaralah dengan jelas. Tanyakan kepada timekeeper saya. Ya, make sure that suara kalian tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga, bisa didengar dengan baik oleh HRD atau bos kalian. And then don't be nervous. Nah, ini mungkin agak susah ya. Jadi pretend to be confident as good as possible. Ya, pura-pura pede atau pede beneran sebaik mungkin. Jangan kelihatan gugup, karena ini akan membuat bos kalian juga ragu-ragu dalam memilih kalian sebagai pegawai barunya. And then of course the last is about keep smile. Tetap tersenyum ketika kalian menjawab pertanyaan dari bos atau HRD kalian. Okay, I think it's enough about the material of this topic tentang job interview. Okay, and then the next you will have an ice cream party. Please open page 16 in your handbook. Silahkan dibuka bukunya, modulnya halaman 16 ya. Di situ chapter 4 about job interview. And then please read the conversation first and make sure you understand the context. Ya, silakan baca percakapan lebih dulu dan pastikan kalian memahami kontennya. Ya, make sure you are understanding the context. And then the next, answer all of 10 questions at page 17 and 18 and then use long answer. Silakan jawaban 10 pertanyaan di halaman 17 dan 18 according to the text, according to the dialogue. Seperti biasa, jawabnya dengan jawaban panjang. Also do exercise at page 18 section 2. Jadi halaman 18 di situ di bawahnya ada fill or make a paragraph about summary of the interview. Jadi kalian harus membuat sebuah paragraf yang disusun berdasar dari dialog interview di halaman 16 ya. Jadi dari dialog itu nanti kalian buat summary-nya atau rangkumannya berupa cerita pendek ya, minimum 10 sentences seperti biasa. And then do all of answers and exercises by writing in a folio paper, take a photo and upload to Google Classroom. Jadi nanti silahkan kalian jawab pertanyaannya, itu ada 10, kemudian kalian tulis paragrafnya itu in a folio paper. Don't forget to write your name, your class, and your student number. And then nanti you take a picture about your work and upload to Google Classroom seperti UTS kemarin caranya. If you have any questions, ya, you can ask me privately or through your classroom representative to ask me. Okay guys, thanks for watching and have a nice ice cream party. Tetap kompak di rumah saja and see you on our next topic. Bye bye.